Dari dulu yang diwariskan oleh leluhur kami di Desa Petulu, warga masyarakat itu bertani sebelum datangnya pariwisata di Desa Petulu. Warga masyarakat ini bertani, dia menciptakan suatu ide-ide dan suatu seni-seni, baik pun itu seni ukir, seni pahat, dan seni patung, dan bahkan ada yang maestro di seni tari, yaitu seni tari jauh. Setelah berjalan pada tahun 1965, kami secara spiritual dengan tetua-tua adat itu semuanya melakukan upacara besar di Puro Deso namanya, yang terletak di Banjar Petulu Gunung. Kami kedatangan segerombolan koloni burung kokokan, yaitu bangau putih, bertengger di pohon-pohon, di depan pohon-pohon rumah-rumah warga masyarakat. Setelah berjalan, yang mengambil dan menembak itu dapat musibah. Burung itu peliharaannya beliau, itu merupakan suatu simbol dari Desa Petulu kami, itu burung bangau putih. Nah, semenjak itulah burung kokokan dengan alam, dengan pohon-pohonan, dan dengan manusianya harus hidup berdampingan. Awik dan Frarem tidak boleh menembak, tidak boleh mengambil burung, dan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita jaga bersama kelestarian alam dan habitat burung yang ada di sana. Sehingga menariklah para wisatawan yang ada di mancanegara dan wisatawan lokal berkunjung ke desa kami. Ketertarikan daripada tamu-tamu mancanegara melihat seni ukir dan seni patung dan seni tari yang ada di desa kami menambah penghasilan dan menambah kesejahteraan kami. Lambat laun berjalan, pariwisata waktu itu berkembangnya luar biasa di Bali. Banyak petani meninggalkan yang diwariskan oleh leluhurnya. Kami juga mengerti karena banyaknya tamu pariwisata dan membeli hasil karya seni daripada masyarakat ini berjalan dengan baik. Lambat laun terjadilah musibah pandemik Corona 19. Awal mulanya kita mulai bertani dan bikin kelompok tani itu pas kedatangan COVID di Bali itu. Dari teman-teman kita semua yang muda-muda itu dulu semua bergerak di pariwisata dan lain sebagainya. Karena tidak ada pekerjaan, kita ngumpul di rumah teman. Dari pembicaraan itu kita ada ide bikin kelompok tani. Apa sebab? Karena kita lihat tempat kita banyak sawah-sawah yang tidak produktif karena ditinggal sama pemuda-pemudanya untuk mencari pekerjaan di pariwisata. Yayasan Emas Hitam itu adalah organisasi akar rumput yang bergerak di bidang regeneratif solusi untuk pengembangan dan pengentasan kemiskinan. Ini bergerak di bidang pertanian organik. Kita mengadakan program pemberdayaan masyarakat namanya Mari Berkebun. Kita mengajak warga untuk sama-sama melestarikan alam dengan cara menanam tanaman pangan tempat mereka di rumah mereka masing-masing. Untuk mewujudkan itu melakukan pelatihan dari awal bagaimana cara membuat kompos, cara-cara untuk menumbuhkan tanaman supaya tanaman itu tumbuh baik. Jadi kita tidak merasa was-was dengan sumbangan bibit yang kita kasih ke mereka. Jadi mereka tahu bagaimana cara menanam dan itu bisa dilanjutkan dengan anggota keluarga di rumah untuk pembelajaran menanam tanaman yang baik. Keberadaan BUMDes untuk menopang kegiatan ekowisatanya di sini, kami mengkolaborasikan keberadaan pariwisata ditopang dengan pertanian sebagai dasar, di mana kami ingin ketahanan pangan itu lebih utama, sehingga keberadaan pariwisata itu adalah sebagai bonus, memberikan edukasi dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani dengan berbagai varietas unggul, memberikan pelayanan dari hulu ke hilir. Gimana proses bibitnya yang bagus, gimana pendampingannya, gimana pemupukan yang bagus, sehingga mana dapat hasil yang bagus, itu pula kita bisa membeli, sehingga mereka tidak bingung untuk menjualnya. Demikian pula dengan yang suka beternak dan lain sebagainya, kita melakukan edukasi dan melakukan proses dari hulu ke hilirnya. Hikmah dari keberadaan pandemi yang telah lewat, semoga tidak terjadi lagi pandeminya. Namun dengan pandemi yang
telah terjadi itu telah membentuk karakter daripada masyarakat kami, di mana mereka kembali ke pertanian. Pertanian organik bisa menjadi sebuah solusi, di mana masyarakat saat ini sangat menginginkan sesuatu hasil-hasil pertanian organik. Keunggulan yang kita dapat dari organik itu, organik lebih tahan 3 hari daripada yang pakai pupuk pabrikan. Itu perbedaannya, dari mutu dan kualitas kita menang pakai organik. Wisatawan yang datang ke Bali, mereka tidak hanya ke sini untuk berlibur, tapi mereka juga ingin belajar tentang budaya, terutama budaya pertanian. Dan mereka datang ke tempat ini, mereka mencari kualitas makanan juga, keamanan pangan mereka. Tujuannya supaya nanti kelompok ini bisa menularkan sisi baiknya gimana cara bertani atau berternak yang baik kepada semua warga yang ada di sekeliling kita. Kami berinisiatif mengembangkan pertanian ini dengan seni budaya alam, seni tari, seni patung, dan seni pahat, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa untuk memajukan masyarakat dan desa kami nanti untuk ke depan. Dan ini sesuai dengan SDGs, pertanian, kebudayaan, seni, dan pariwisata merupakan satu kesatuan yang utuh. SDGs nomor 2, desa tanpa kelaparan. SDGs nomor 8, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Serta nomor 18, kelembagaan, desa dinamis, serta budaya yang adaptif. Ekowisata adalah bentuk gabungan antara warisan leluhur dan inovasi terbaru di desa kami. Ekowisata adalah inovasi terbaru yang kami kembangkan. Tentunya tidak lepas dari warisan leluhur yang diajarkan untuk kesejahteraan warga desa.